Hai, selamat pagi, siang, dan sore. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga kalian yang nonton pada hari ini selalu diberikan kesehatan. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing mengenai passion dan sedikit membahas soft skill. Tapi pada hari ini kita perkenalan dulu, karena katanya kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Oke, nama saya Nathanael, jurusan yang saya ambil sekarang ada manajemen dan saya sekarang sudah semester 6. Saya orangnya introvert dan rasanya jadi introvert di tengah pandemi ini ya sangat bahagia karena waktu me time yang banyak dan sekarang saya akan membahas sedikit tentang passion dan soft skill yang setidaknya akan memakan waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian menonton keseluruhan dari video ini. Oke, sebelum memulai, saya mau sama-sama kita setuju di poin ini. Kita perlu setuju dulu kalau arti dari passion itu ada gairah, oke? Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan menurut KBBI itu, gairah itu artinya keinginan atau hasrat yang kuat. Kita perlu setuju dulu ya sampai sini, oke? Oke, ke tahap selanjutnya. Saya ingin mengajak kalian untuk sama-sama kita berandai-andai atau bayangin yuk ketika kita mau saat kecil kayak ketika kita SD kita mau jadi apa sih ke depannya, kita cita-citanya mau apa, coba kita pikirin baik-baik ya. Oke, kalau waktu itu saya sih mau jadi pemadam kebakaran, simpelnya karena melihat mobil pemadam kebakaran yang banyak dan juga keren-keren lah pokoknya. Kalau sudah kita sama-sama beranjak ke SMP, kita tanya ke diri kita sendiri, kita mau jadi apa sih waktu itu saat kita SMP. Kalau saya ketika SMP saya ingin jadi pemain bola. Agak realistis karena waktu itu saya emang suka main bola dan jago main bola. Dan porsi tubuh saya ya bisa lah untuk jadi pemain bola gitu. Dan kita setelah beranjak ke SMA sama-sama kita pikirin ketika SMA kita mau jadi apa sih. Gue waktu itu berpikiran sih untuk jadi pengusaha atau membuat usaha yang sudah ada nama atau bahkan yang belum ada namanya, kayak buka franchise jadi jiwa atau bahkan sampai bisnis yang belum memakai nama produk baru gitu. Dan poin yang saya sampaikan di sini adalah, bener nggak sih ketika orang berbicara passion itu selalu berbicara soal pekerjaan? Ya, passion gue bukan di sini nih, passion gue bukan di situ. Nah, ini baru passion gue nih, gue bisa kerja di sini nih. Padahal begini teman-teman, um, padahal ketika kita mengkaitkan passion dan pekerjaan, sesungguhnya ya nggak ada kaitannya gitu. Kalau kalau apa ya, kalau profesi itu bukan arti dari passion yang sesungguhnya. Kita lanjut lagi deh, kita ke hobi. Coba slide selanjutnya. Um, Apakah hobi berkaitan dengan passion? Mungkin ada beberapa orang yang ketika ditanya begini, bro, passion lu apa? Musik. Lu udah buat lagu? Belum. Ya suka main aja sih, main gitar. Uh, Sampai sini masalahnya adalah bukan di pilihannya, bukan di pilihan ketika dia memilih musik, tapi ada di mindset orang yang mikir kalau apa yang disenanginya itu adalah passion. Kita cari kata-kata lagi. Kalau pengen, kata-kata pengen, kan biasa pengen itu passion kan kata orang-orang. Ya kita kapan aja juga bisa pengen kok, pengen ini, pengen itu. Kalau bicara ambisi, ambisi kita juga bisa berubah-ubah kadang-kadang. Jadi poin dari semuanya itu adalah kita bisa simpulkan passion itu bukan semua arti kata dari yang di atas tadi. Hobi, pengen, ambisi. Tapi poinnya di sini. Kita perlu tahu di sini, oke? Beberapa tahun lalu kayak ya sebelum kita mendengar istilah passion itu booming banget kan, kayak di kalangan kita kayak ngomongin passion lah, sehingga arti kata passion sesungguhnya itu agak miss nih, dan orang menganggapnya passion itu sama dengan happy gitu, mengerjakannya dengan happy. Ada quote malah yang bilang begini, kalau kita bekerja sesuai passion maka seumur hidup kita nggak akan yang namanya bekerja lagi, katanya, soalnya have fun. Itu dulu saya pernah dengar sih, kayak banyak yang bilang seperti itu, dan salah satunya seakan-akan kayak bilang kalau satu-satunya indikator passion itu adalah kesenangan, padahal arti aslinya itu adalah to suffer, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan meskipun menderita. Jadi teman-teman, passion bukanlah sesuatu indikator bahagia, bukan rencana yang akan berjalan dengan baik, bukan hobi, bukan juga sesuatu yang kalian tunggu datang ke kalian sendiri, dan bukan juga suatu hal yang kalian cari seumur hidup. Tapi gini, passion adalah ketika kalian memberikan semua energi kalian
atas apapun yang kalian hadapi, dan memaknai setiap apa yang dihadapi dan diperoleh. Jadi ketika kalian berbisnis ya fight for it, dan ketika kalian sedang bekerja ya perjuangkan itu dan expertlah dalam bidang itu. Dan kita akan bahas mengenai expert itu bukan hanya kemampuan kita secara teori atau hard skill. Kita punya yang namanya soft skill, dan saya rasa kita harus menguasai soft skill ini di pekerjaan kita nanti. Di sini ada 2 poin soft skill yang menurut saya sangat membantu menjaga profesionalitas kita saat bekerja. Kenapa? Karena kita bakal temuin ini di kehidupan sehari-hari kita, terutama hampir setiap hari bahkan. Yang mau saya bagiin di poin pertama adalah begini lah. Poin pertama adalah mengkontrol emosi. Ya kayak memang kita dengarnya kayak mengkontrol emosi nggaklah mudah untuk sebagian orang yang mudah marah saat bekerja atau bahkan menjalankan tugasnya. Kita perlu mengerti dulu arti marah sesungguhnya adalah kayak sebuah kondisi emosi yang muncul ketika seseorang merasa frustasi dan kecewa. Ya emosi marah itu natural gitu, orang menghadapi ancaman terhadap dirinya sendiri ya dengan marah gitu. Dan di sini saya punya tips beberapa yang penting untuk kalian ingat, kayak dasar-dasarnya aja sih, kayak bagaimana cara kalian menangani emosi. Yang pertama teman-teman simple sih, mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena kita harus mengakui diri kita sendiri itu mudah marah. Kita nggak boleh telan ego kita, gua nggak marah. Ya kita harus mengakui diri kita gitu, mengenal dan mengakui diri kita tuh suka marah, dan dari situ kita bisa mengerti kenapa kita bisa marah. Nah yang kedua nih, kita bisa mengevaluasi dari situ. Simpelnya begini, tanyain ke diri sendiri apa, mengapa, di mana, dan kapan membuatmu marah gitu. Dan bagaimana kita mengekspresikan emosi marah gitu. Dan kenapa? Karena ketika kita sudah mengeluarkan ego kita untuk mengakui kita tuh suka marah, kita gampang gitu mengevaluasinya. Secara simpel, secara dasar tuh seperti itu. Dan menurut saya sih 2 poin itu sangat lumayan membantu untuk membuat kita sadar betapa pentingnya mengendalikan emosi kita saat bekerja. Oke. Kita ke selanjutnya, yaitu poin kedua adalah menghandle rasa canggung ketika di kantor. Simpelnya begini teman-teman. Ketika kita kantor kayak kita diajak komunikasi dan pasti ada kejadian yang dimana kita tuh awkward banget atau semacam gimana ya, bingung ya jawabnya bingung. Simple teman-teman, ingat 4 poin ini aja. Yang pertama adalah sesuaikan ketika kita lagi komunikasi, bahasa tubuh kita disesuaikan dengan obrolannya. Ya kalau obrolannya simple ya nggak usah lebay-lebay banget, pokoknya santai mengalir. Tipsnya begini teman-teman, jangan sampai tangan kita dikepal seperti ini ketika kita berdiri. Itu kayak membuat kita kaku. Usahakan tangan kalian buka lebar dan ya bebas aja bergerak gitu, bergerak bebas untuk bisa menyesuaikan tubuh kita dengan komunikasi yang disampaikan gitu. Yang kedua adalah yang kita sering dengar nih, tangani ejekan dengan ramah. Kenapa? Karena ya kita tahu kalau di kantor ada yang mengejek namun nggak sadar gitu, sebenarnya mengejek gitu. Ya tangani ejekannya dengan ramah. Ya kayak contohnya adalah ketika kita diejek, kita jangan sampai menyerang orangnya, tetapi kita ya simple aja, jangan dibawa ke komunikasi ramai, tapi simpel untuk nanti dan bilang untuk tidak dilakukan lagi saat dilakukan komunikasi dua muka saja gitu. Jadi ketika komunikasi ramai berjalan, ya kita bisa menanganinya dengan ramah gitu. Poin ketiga adalah ketika kita bingung mau ngomong apa, ya udah ceritakan kisah Anda yang memalukan. Ini dapat berkomunikasi dan sekaligus menghibur. Karena para profesional juga melakukan ini gitu. Mereka cerita untuk mencairkan suasana, untuk tidak canggung terhadap lawan bicara gitu. Simpelnya gitu sih. Dan poin keempat itu adalah gini, kita harus bisa mengelola opini orang lain tentang Anda. Ketika orang beropini, ya udah kita terima masukannya, apa yang jadi kata-katanya, apa yang keluar dari mulutnya, ya udah kita masukkan aja ke dalam hati dan kita bisa
bebaskan dia beropini gitu. Tentunya ketika mereka sudah beropini, kita bisa menanggapinya gitu, menanggapi dengan baik tentunya. Oke. Untuk itu kita sudah membahas tadi yang namanya soft skill, dan kita juga sudah membahas passion, dan kita sudah membahas semuanya dengan 10 menit. Dan saya harap kalian semua dapat menangkapnya dengan baik, dan itu aja sih sharing saya pada hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Bye.